sepatutnya kita sebagai umat muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Akila Hafsal Henin dari absen 4. Perkenalkan, nama saya Aira Putri Santoso dari absen 5. Perkenalkan, saya Intan Sukmawati dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Dinda Septina dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Karyo dari absen 22. Perkenalkan, nama saya Galas Diwadi dari absen 15. Kalian tahu gak sih kalau sekarang kita bisa mengetahui kondisi permukaan bumi tanpa harus datang ke tempatnya langsung loh. Hah? Masa iya sih? Iya dong, itu semua berkat teknologi yang namanya penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Kalian mau tahu? Yuk simak lanjutannya. Penginderaan jauh adalah cara memperoleh informasi tentang permukaan bumi dari jarak jauh. Biasanya menggunakan satelit, pesawat, atau drone. Sensor pada alat itu menangkap pantulan cahaya atau energi dari bumi, lalu diolah menjadi gambar digital. Jadi, melalui penginderaan jauh, kita bisa mengetahui bagaimana bentuk daratan, lautan, bahkan awan di atmosfer. Cara kerjanya cukup keren nih. Satelit di luar angkasa menangkap energi pantulan sinar matahari dari permukaan bumi. Setelah itu, data dikirim ke stasiun penerimaan di bumi untuk diolah menjadi citra satelit. Nah, dari citra satelit itu, ilmuwan bisa membaca banyak hal, mulai dari warna air laut, tutupan hutan, hingga suhu permukaan tanah. Jadi, dari jauh pun kita bisa memantau perubahan di bumi dengan akurat. Prinsipnya sama seperti kita memotret halaman sekolah dari lantai 2, lalu menganalisis gambar yang diambil dari atas. Kalau di sekolah kita bisa latihan sederhana. Misalnya aku motret area lapangan dari lantai 2. Dari foto itu kelihatan bentuk atap kelas, pepohonan, jalan setapak, dan taman. Nah, itu mirip dengan konsep penginderaan jauh. Bedanya kalau satelit memotret seluruh wilayah bumi dari luar angkasa. Jadi walaupun kita cuma di sekolah, kita tetap bisa belajar bagaimana penginderaan jauh bekerja dengan contoh seperti ini. Penginderaan jauh punya banyak manfaat di bidang kelautan. Teknologi ini membantu memantau suhu permukaan laut, arus laut, dan wilayah pesisir. Sedangkan di bidang geodesi, penginderaan jauh digunakan untuk membuat peta dan memantau perubahan bentuk permukaan laut seperti pergeseran lahan dan pengikilan tanah. Dalam bidang geologi, penginderaan jauh digunakan untuk memetakan struktur batuan, mencari sumber daya alam seperti minyak dan mineral, serta mendeteksi daerah rawan bencana. Lalu, di bidang meteorologi, satelitnya membantu memantau awan, hujan, dan pola angin supaya kita bisa tahu perkiraan cuaca. Sedangkan dalam klimatologi, penginderaan jauh sangat berguna untuk memantau perubahan suhu bumi dan fenomena global seperti El Nino dan La Nina. Dengan data itu, kita bisa tahu bagaimana iklim dunia terus berubah. Jadi dari sekolah pun kita bisa belajar hal besar tentang bumi. Penginderaan jauh bukan cuma satelit dan peta, tapi bagaimana manusia memahami menjaga lingkungan lewat teknologi ini. Kita bisa tahu secara luas dan akurat. Mari kita manfaatkan ilmu penginderaan jauh untuk masa depan bumi kita.